Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Al-Muhafid Billah. NIM saya 24060710107. Di sini saya akan menyampaikan materi dari matkul Introduction dengan tema aplikasi software. Baik, langsung saja ke materi berikut ini. Aplikasi software Android package atau yang bisa disebut aplikasi adalah format file yang digunakan oleh sistem operasi Android untuk mendistribusikan menginstal aplikasi. Aplikasi berisi semua elemen yang dibutuhkan oleh aplikasi Android untuk diinstal dan berjalan dengan benar, termasuk file kode, aset, dan manifest aplikasi. Dengan kata lain, aplikasi adalah paket instalasi Android yang serupa dengan file X di Windows Business. Aplikasi software bisnis adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan operasional bisnis mereka secara efisien dan efektif. Aplikasi ini mencakup berbagai jenis fungsi yang mendukung kegiatan bisnis, mulai dari manajemen proyek, penjualan, akuntansi, hingga pengelolaan sumber daya manusia. Berikut adalah jenis software bisnis yang umum digunakan secara lain. Entrepreneurship Resource Planning atau bisa disebut ERP. Yang kedua, Customer Relationship Management yang bisa disebut CRM, dan masih banyak lagi. Kemudian ada aplikasi software multimedia. Aplikasi software multimedia adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan memutar konten multimedia seperti gambar, audio, video, animasi, dan teks. Software multimedia digunakan dalam berbagai bidang, termasuk hiburan, pendidikan, periklanan, dengan grafik, desain grafik, dan komunikasi. Berikut beberapa kategori utama software multimedia, yaitu software pengelolaan gambar dan software pengelola dan grafik, software pengeditan, dan lain-lain. Kemudian ada aplikasi software komunikasi. Aplikasi software komunikasi adalah perangkat lunak yang memungkinkan orang atau organisasi untuk berkomunikasi satu sama lain, baik secara real time maupun tertunda melalui berbagai media seperti teks, suara, video, dan file. Aplikasi ini mendukung interaksi yang efisien dan efektif dalam konteks pribadi maupun bisnis. Selanjutnya ada aplikasi software personal atau education. Aplikasi software personal atau education adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung pembelajaran, pengembangan diri, dan manajemen aktivitas individu dalam konteks pendidikan atau kehidupan sehari-hari. Jenis aplikasi ini dapat mencakup alat untuk belajar mandiri, manajemen waktu, keterampilan pribadi, dan platform pendidikan. Berikut adalah berbagai kategori utama, yaitu Learning Management System atau bisa disebut LMS. Kedua ada Educational Context Platform. Ketiga ada software pembelajaran bahasa. Keempat ada mind mapping dan note taking tools. Kelima ada fast hard software. Keenam ada education gaming. Ketujuh ada software penulisan dan produktivitas pribadi. Kedelapan atau yang terakhir ada software kesehatan. Selanjutnya kita membahas tentang web, situs, dan aplikasi. Web
atau World Wide Web yang bisa disingkat WWW adalah sistem jaringan informasi global yang memungkinkan penggunanya untuk mengakses dan berbagi jenis informasi melalui internet. Web terdiri dari kumpulan halaman web yang dihubungkan satu sama lain menggunakan hyperlink dan diakses melalui protokol HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Berikut adalah beberapa konsep penting terkait web. 1. Halaman web atau bisa disebut web page. Sebuah halaman web adalah dokumen digital yang bisa diakses melalui browser. Halaman ini berisi teks, gambar, video, dan elemen interaktif lainnya. Kedua, ada website. Website adalah kumpulan halaman web yang biasanya berada di bawah satu domain, misalnya www.example.com. Website dapat dibuat untuk berbagai tujuan seperti bisnis, pendidikan, hiburan, dan banyak lagi. Yang ketiga ada browser. Browser adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses dan menampilkan halaman web. Browser menginterpretasikan kode HTML, CSS, dan JavaScript yang terdapat di halaman web dan menampilkannya dengan bentuk antarmuka pengguna. Yang keempat ada URL, Uniform Resource Locator. URL adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasikan dan mengakses halaman web di internet. Setiap halaman web memiliki URL yang berbeda, seperti www.explain.com atau home. Yang kelima ada HTML, Hypertext Markup Language. HTML adalah bahasa markah yang digunakan untuk membuat dan menyusun konten di halaman web. Yang keenam ada CSS, Cascading Style Sets. CSS adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tata letak dan tampilan halaman web. Yang ketujuh ada JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web lebih interaktif dan dinamis. Yang kedelapan ada server web. Server web adalah komputer atau perangkat lunak yang menyimpan banyak halaman-halaman web dan mengirim ke browser pengguna ketika diminta. Kesembilan ada protokol HTTP atau HTTPS. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, adalah protokol komunikasi yang digunakan oleh web untuk mentransfer data antara server web dan browser. Yang ke-10 ada search engines. Search engine adalah alat yang memungkinkan pengguna mencari informasi di web dengan memasukkan kata kunci atau frasa. Yang ke-11 ada web 1.0, web 2.0, dan web 3.0. Web 1.0 generasi pertama dari web yang bersifat statis dan hanya memungkinkan pengguna membaca konten yang disebabkan oleh pemilik situs. Web 2.0, web yang lebih interaktif, memungkinkan kolaborasi berbagai konten dan komunikasi antara pengguna seperti di media sosial dan blog. Web 3.0, generasi web yang sedang berkembang di masa teknologi seperti kecerdasan buatan dan blockchain, digunakan untuk menciptakan pengalaman dan lebih terdelasasi dan cerdas. 12 ada keamanan web. Keamanan web mencakup berbagai langkah untuk melindungi situs web dan pengguna dari serangan siber seperti phishing. Saya Muhammad Nabil Al-Mufiq Billah ingin menyampaikan maaf jika ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.